welcome you to the dreaming country, news.com. Ya, baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di news.com dalam edisi khusus Hari Pendidikan Nasional, dan tentu saja kita masih merasakan perbincangan yang semakin dahsyat saja pada malam hari ini. Apalagi setelah kita mendengar perdebatan antara Bapak Imam Prasojo dengan Bapak Teguh Juwarno pada segmen sebelumnya, yang tentu saja akan kita lanjutkan. Tapi sebelumnya boleh dong saya mendengar pendapat dari Gus Pur terlebih dahulu. Silakan Gus Pur, ada pendapat apa? Pak Imam, Mas Teguh, kalau buat saya itu sih gampang aja. Itu kalau misalnya ya kita meminta atau mensyaratkan ada standar pencapaian minimal buat siswa-siswa ini, tentunya kita juga memerlukan adanya standar pelayanan minimal. Ini contohnya ya, kalau pemain sepak bola itu ya kita suruh dia latihan tiap hari, misalnya lari-lari 10 km aja per hari. Tapi kita cuma kasih makan dia mie instan sama telur satu ya, nggak bakalan dia kuat larinya Pak. Paling-paling dapet dia. Paling-paling bisa dapat apa Gus Pur? Ya dapat sakit kuning itu apa? Liver. Oh ya. Baik. Jadi tadi perdebatan yang belum selesai. Jadi ada bagian penting yang saya sangat sepakat kepada Pak Teguh. Pertama adalah ketimpangan dari sarana pendidikan yang ada antara kota dan daerah. Bayangkan saja ini koran-koran. 500 sekolah di Depok rusak. Ya, ini koran nih. 600 SD di Banyuwangi rusak berat. Ratusan gedung sekolah di Jakarta rusak. Ini nih koran-koran ini. Terus kemudian 1000 gedung sekolah rusak. Ini di mana? Kalimantan di Samarinda ini anunya. Dan ini koran-koran begini. Nah, jadi sepakat dengan Pak Teguh bahwa sekarang masih terjadi sebuah ketimpangan luar biasa di dalam sarana pendidikan. Nah, oleh karena itu, kalau itu mau diadakan ujian nasional, apalagi ujian itu kan cuma one shot, sekali uji itu Mas. Jadi orang itu ya belajar luar biasa rajinnya, pada hari H itu jatuh ujiannya, di situ ditentukan lulus tidaknya. Nah, padahal anak ini bisa jadi pada hari-hari biasa itu bagus sekali, tapi karena nggak pernah latihan, ya tidak pernah ada tes, ya ulangan-ulangan karena kertasnya tidak ada, gurunya nggak pernah masuk, ya, dan kemudian dilakukan itu. Nah, apa akibatnya dari itu? Muridnya stres, gurunya stres, kepala dinasnya stres, kecurangan di mana-mana. Nah, itu adalah produk dari sebuah sistem yang tadi bilang itu Gus Pur itu bilang, sarana harus dilengkapi dulu, kemudian tes-tes seperti itu baru dilakukan. Sekarang dilakukan, sekolah masih banyak yang ambruk, ketidakadilan yang terjadi. Sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Teguh. Insya Allah, Insya Allah ya. Tolong. Ya. Sekali lagi, dalam banyak hal saya bersepakat dengan Mas Imam. Tapi boleh dong saya tidak bersepakat juga gitu Mas Imam. Kalau membangun sekolah, kita ke lapangan bareng, ke Aceh bareng ya Mas Imam. Dalam konteks ini saya kira ingin juga dudukkan begini Mas. Stres itu juga bagian yang saya kira bisa memicu kita untuk berprestasi. Kalau tadi konteks bahwa stres. Hasil penelitian kita di Balitbang ternyata memberikan indikasi betapa ujian nasional antara lain mampu memacu keseriusan siswa, guru, bahkan sekolah. Termasuk keterlibatan orang tua. Dan misalkan fenomena yang menarik ini yang memberitahu saya supir taksi. Jakarta itu sekarang kalau Anda cermati jarang terjadi tawuran lagi. Yang ngasih tahu saya supir taksi, bagus Pak, ujian terus, ujian nasional. Karena apa? Tawuran kurang di Jakarta. Karena sibuk pada mikirin ujian. Bukan pada bunuh diri ya? Enggak, artinya kalau ya, dengan kata lain, ya memang saat kita sekolah masa-masa SMP, SMA, masa kita untuk belajar dengan baik, selain masa aktif ekstrakurikuler dan sebagainya. Tapi kesungguhan itu kan harus kita pacu. Betul. Nah kalau tadi misalkan Mas Imam ada mempersoalkan kekhawatiran sehingga akan muncul secara struktural terjadi kecurangan-kecurangan gitu. Saya melihat yang terjadi bahkan adalah orang-orang seperti Pak Daud, Pak Pata yang semakin banyak.
Dan sebagian terbesar saya kira adalah mereka-mereka anak-anak didik kita, guru-guru kita yang punya moral dan punya integritas. Jadi jangan kita berpikir bahwa lebih besar yang akan curang. Percayalah yang nyontek di kelas dari dulu juga ada, tapi jumlahnya sedikit Pak Imam. Setuju saya. Jadi orang-orang seperti guru-guru inilah yang harus ditiru. Jangan sampai guru-guru yang pada umumnya bagus itu menjadi melakukan kecurangan karena strukturnya tidak adil, didorong oleh ujian-ujian yang belum saatnya muncul. Baik. Dan ini ada berita gembira nih Mbak, ada berita gembira. Tahun 2008, ya Cianjur bebas rusak sekolah. Katanya tahun 2008. Mudah-mudahan yang rusak bang bebas itu tidak semuanya sudah rubuh semua. Mudah-mudahan tidak. Karena ini bisa rubuh semua loh. Iya. Baik, Pak Imam. Bebas rusak sekolah artinya yang semuanya sudah ambruk. Ya insya Allah itu tidak akan terjadi Mas Imam. Karena begini, pola yang sekarang dikembangkan untuk Mas Imam. Pak Imam dan Pak Teguh bicara, Ibu Mega Kartika juga ingin bicara. Oh iya. Wah iya. Silakan. Kita harus hormati mantan presiden. Silakan Ibu Mega Karti mungkin ada tanggapan. Kalau presiden yang laki-laki. Kenapa Bu? Dia tidak mau mengerti bahwa angka 20% dari APBN itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Setuju Bu? Tapi tentang guru-guru yang ada di sekitar Ibu ini, Ibu Mega Karti, apa pendapat Ibu-ibu? Kalau guru itu sikapnya macam-macam Pak. Iya. Kalau yang sikapnya independen dan kritis, dia itu akan melaporkan kecurangan-kecurangan yang ada. Oke. Untuk itu saya mohon supaya kecurangan-kecurangan yang ada itu dilaporkan ke teman-teman guru yang ada di DPR. Oke, ada Bu. Guru-guru di DPR ada ya? Siapa ya Bu ya? Ada siapa itu Ibu ya? Guru Soekarno Putra. Baiklah pemirsa, Anda telah saksikan sendiri pada segmen ini yang luar biasa seru sekali. Tapi ini belum selesai. Masih ada hal-hal yang lebih menarik tentunya setelah yang melewat berikut ini. Jadi jangan cuma BBM. Mau bisa BBM.